Didik hati anak-anak kita dengan kelembutan. Fabima rahmatim minallahi lantalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dirimu dari sekitarmu. Quran surat Ali Imran. Nih, berlaku lemah lembut. Berlaku lemah lembut itu ditunjukkan dengan sikap. Dan cara kita memperlakukan mereka ketika misalnya nih, kakak adik tukaran terus, kakak, ya Allah, anak dikandani. Itu bahasa perilaku, itu sudah nggak menunjukkan kelemah lembutan itu. Itu dia sudah memasang kuda-kuda. Walaupun anakmu itu masih usia 4 tahun. Begitu orang tua sudah naik 1 oktav suaranya, kak, gitu, dia sudah siap. Antem adik lari bar itu. Kenapa? Mama mesti ngejar. Kalau nggak papanya. Akhirnya nggak selesai itu. Maka kata Al-Quran, Allah mengatakan kepada Rasulullah, berlaku lemah lembut. Ada orang tuh bilang begini, Pak, anak situ nggak bisa dilembutkan, Pak. Dua blekpol, dilembutkan, Pak, kepala saya diinjak-injak, katanya gitu. Saya penasaran, oke deh, besok bawa anaknya ya. Siap. Bapak kalau bisa ngomong lemah lembut dengan dia, kasih 4 jempol. Saya nggak butuh 4 jempol, Bu, saya butuh transferan, tak gitu kan aja. Begitu datang, ketemu, ya saya mencoba menunjukkan berbicara dengan lembut, bersikap dengan lembut, begitu. Gak ada masalah. Dia mau jawab. Apalagi yang di PAUD itu, murid saya kan kecil-kecil, 2 tahun, 3 tahun. Kalau disuruh makan wangel, Pak, tolong ya titip nanti, Pak, kalau di sekolah suruh makan. Saya akan bilang, waktunya kita snack time, makan. Monggo silakan, siapa yang mau makan? Dia nggak mau. Mamanya ngintip dari luar terus bilang, kan, bener, angin. Dia pikir saya akan selesai begitu kan? Enggak, saya melayani yang mau makan. Dia karena nggak mau makan ya nggak tak layani ya. Tapi apakah kemudian diabaikan? Tidak. Dia ngelihat saya melayani temannya. Terus dia minggir. Kenapa? Itu bahasa dia, aku nggak mau loh Pak ya. Jangan kau tawari aku. Dan saya nggak mengganggu. Selesai temannya selesai dilayani, saya datang ke dia. Adik, mau makan sekarang? Enggak. Oke. Belum lapar? Oke. Gak apa-apa. Kalau belum lapar nggak usah dipaksa makan. Nanti kalau sudah mulai terasa lapar, terus perutnya bunyi kriuk kriuk kriuk, itu tandanya cacing sudah mulai minta diisi makan. Nanti kasih tahu Pak Ifir, oke? Bekalmu ada di sini. Nanti kalau misalnya butuh bantuan, panggil Pak Ifir. Kalau nggak perlu bantuan, boleh ambil sendiri. Dia ngangguk. Oke, tak tinggal. Gak sampai 10 menit dia sudah datang manggil-manggil. Saya tanya, ya kenapa? Aku pengen makan. Oh ayo, makanannya tadi di mana? Di sana. Oke, mau diambilkan atau ambil sendiri? Ambil sendiri, keren. Silakan. Duduk dia, terus buka makan, bekal. Dia bingung. Bekalnya itu saya yang melihat aja shock. Apalagi dia coba. Anak kecil 2 tahun, emaknya ngasih bekal itu untuk orang sekampung. Makanya begitu dia buka bekal itu dia langsung shock. Stuck, dia diem. Saya lihat, ya dia memandang makanan. Begitu saya lihat saya yang alamak banyaknya. Dia cuma memainkan. Saya bilang begini, adik, kalau mau makan boleh makan secukupnya.
Pak Ifir punya piring, boleh diambil. Nanti ambil yang kamu butuhkan, yang kira-kira kamu mau makan. Oke? Siap Pak Ifir ngambil. Pak Ifir ambilkan tolong. Tak bantu. 1 sendok cukup? Cukup. Oke. Makan. Makan dia. 1 sendok. Aku kepingin nambah lagi. Boleh? Begitu nambah, sudah kenyang. Baik. Bereskan, nak, tutup. Gak mau dia. Kenapa? Dia takut. Dia sudah membayangkan kalau ini dibawa pulang, buyar saya. Buyar saya. Saya bilang, tutup. Dia takut, gak apa-apa, tutup aja. Nanti Pak Ifir yang kasih tahu mama, adik sudah mau makan lu, mah keren, 2 sendok. Seneng dia. Oke, mainlah dia. Giliran pulang, maknya datang. Bagaimana Pak Ifir? Sudah mau makan? Alhamdulillah Bu, mau makan. Habis Pak Ifir, lihat aja sendiri kotak bekalnya. Loh, utuh. Jangankan anaknya, saya saja ngelihat emaknya ngomong begitu sudah shock. Saya bisa trauma ngelihat emaknya itu. Mencak-mencak. Terus saya bilang, ibu jangan pulang dulu. Ngobrollah dengan saya. Kasihan nanti kalau dia pulang sama ibu dengan bekal yang masih segitu banyak. Ternyata, ini Pak perlu tahu Pak, ibu-ibu itu kalau menyiapkan bekal untuk anakmu, ukuran perutnya dia. Dan perut dirimu. Jadi dia gak terima kalau anak itu makan itu cuma 3 sendok, setengah mangkok. Dia bilang, makan, nanti kau tidak makan, sakit perut siapa yang susah? Katanya. Makanya ibu Pak, kalau sudah punya anak kecil, suapan yang paling lancar sukses, suapan pertama, kedua, ketiga. Keempat dia sudah mulai janji-janji kayak dewan. Kelima ibu sudah kesel, dia ajak keliling 1 RT, 1 kecamatan, biar habis itu 1 mangkok. Ibu tidak mendidik dengan kelembutan, dia mendidik dengan kekerasan. Karena dia bilang, kamu tahu nggak bapakmu itu susah cari makan, bapakmu itu berjuang dengan keras, berangkat pagi pulang malam, kadang nggak pulang bapakmu, kau tinggal makan aja, susah katanya. Anaknya itu langsung trauma itu. Makanya dia kalau sudah ngeliat makanan itu sudah langsung, aduh, kayak orang kena GERD itu. Kita nggak mendidik dengan kelemah lembutan, pada perintahnya didik dengan lemah lembut itu. Saya bilang, Bu, sebentar. Ini makanan disiapkan bekal ini untuk perut anakmu atau perut ibu? Ya anak saya salah. Logika aja deh. Sekarang gini, ibu jangan pulang dulu, tolong ibu duduk di sini, habiskan bekal itu ya. Ibu duduk, habiskan bekal itu. Baru ibu pulang, nanti ibu cerita ke saya, kenyang apa enggak? Oh ya kebanyakan Pak lah. Tak jelaskan secara teori biologis di lambung. Anak kita itu lambungnya itu kecil. Anak-anak mulai usia 2 sampai dengan 8 tahun itu sudah cukup makan nasi dengan ukuran 3 sendok makan orang dewasa. Udah kenyang dia. Itu teori dan itu penelitian. Kita itu nggak percaya sama anak. Belum habis. Kenyang. Mana kenyang dari tadi, Makan baru 2 sendok sudah bilang kenyang. Hei, itu perutnya siapa? Perutnya anak, tapi kita yang merasa memiliki. Ini yang akhirnya membuat anak mulai kasar berperilaku, mulai sulit dikasih tahu. Kenapa? Gak pernah lemah lembut. Terus orang tuh bilang, angel Pak yang ngomong. Enggak, di sekolah saya kita selalu gunakan bahasa itu standar. Jadi kalau bicara dengan anak, silakan masuk, terima kasih, boleh Pak Ifir minta tolong. Itu bahasa. Ketika dia ribut, kita akan tanya, sebentar, ini kenapa ya? Maaf, Bapak Ibu Guru belum budek, jadi rendahkan suara. Alhamdulillah anak-anak itu bisa terkondisikan dan dia tahu adab ketika berbicara. Tapi kalau kita ngegas, dia ngegas, waduh, son horak itu loh ya kalah. Ini perintahnya berlaku. Lemah lembut itu dalam bagaimana kita memperlakukan, ya, bukan mengatakan. Lah kita itu lebih banyak mengatakan.
Makanya kalau manggil anak, anak itu suka gak peduli. Kenapa? Karena anak itu sering diperlakukan dengan tidak nyaman. Nyuruh mandi kak, jam 2 mau ngaji. Kakak, astagfirullahaladzim. Kak, berangkat apa ora? Arek iki kandhani. Begitu maknya sudah naik itu, sinyal otak anak itu, dia awalnya dengar itu suara maknya nyuruh mandi. Tapi kalau sudah dia bilang, ini kayaknya aku tahu ini suara ini, aku kenal ini, tapi suara siapa ya kata. Kalau begitu maknya mandi, otak dia kan bilang attention, danger, segera berpindah. Jadi maknya berangkat, dia sudah pindah tempat. Mandi bukan menyelamatkan diri. Yang kita lakukan adalah kalau bicara dengan anak itu mulut sampai duluan. Anak di sana, maknya di sini, bapaknya di sini. Mulutnya itu sampai mulut. Dia kan gak ngelihat makhluknya. Dia kan gak ngelihat orangnya. Makanya dia toleh iki koyo aku ngerti, koyo suara iki aku kenal, tapi suaranya sampai. Harusnya memperlakukan itu kaki dahulukan. Anakmu di mana? Datangi. Kak, gak ada, datangi. Kalau sudah mendatangi, dekat anak itu sentuh. Untuk apa? Membangun kesadaran dia pelan-pelan. Sentuh dia kan noleh. Oh, emakku. Iya bu. Baru sampaikan informasi. Dan rata-rata informasi tidak tersampaikan dengan bagus di otak anak kita karena tidak pernah ada eyes contact dengan mereka. Seberapa sering Anda bicara dengan anak itu, lihat mata saya. Atau duduk kita bicara. Hampir tidak pernah. Pokoknya anak di mana, mak di mana, bapak di mana, ngobrol lah dia. Tambah lagi sekarang pakai WA. Mereka duduk di keliling meja makan, mengelilingi makanan, ngobrol, tapi senyap. Waduh, ini. Jadi anak-anak itu perlakukan dengan baik. Saya mentreatment anak-anak di sekolah. Masalah apapun selalunya dimulai dengan membangun eyes contact. Lihat mata saya. No, saya tidak akan bicara sebelum kamu melihat mata saya. Atau kamu bicara lihat mata saya. Kalau sudah melihat, itu kita akan ada bangunan dalam diri itu merasa dihargai dan menghargai. Disitulah transformasi informasi itu bagus masuknya. Nempel dia. Kalau sudah begitu, karena ada kesadaran yang dibangun lewat eyes contact, informasi nempel di otak dengan baik, dia fahami. Lalu muncullah kepada perilaku. Ini gak pernah. Anak-anak bermasalah itu dimarahi, dipukul segala macam. Orang tuh selalu bilang, kandani loh pak, wangel. Gak tahu ya apa cara ngandaninya iki. Makanya tak pukul lah, tak antem wangel kandani arek. Pak, Bu, gimana anakmu mau paham? Duduklah. Kalau sudah duduk, lihat saya melihat kamu, itu akan masuk itu informasi. Dan otak hati kita itu juga ikut membuka. Nah ini keteladanan yang Rasulullah tunjukkan. Lemah lembut itu bagian dari hal yang paling luar biasa, cepat untuk ditangkap sebagai sebuah pesan kebaikan. Ya, nanti bicara yang lainnya. Bagaimana cara mendidik hati? Niat yang lurus, ikhlas ya. Mendidik anak ini kayak apa sih? Orang tua maaf ya, sering mengeluh deh. Bapak ibu ini kerja kesel, nak capek. Kamu itu tinggal makan, minta uang tinggal minta. Tapi kamu gak pernah. Kalau Anda mengucapkan itu di depan anakmu, Anda sudah tidak ikhlas itu. Makanya anak itu akhirnya benci dia dengan orang tua, benci dengan apa yang dia lakukan dan dia miliki. Kenapa? Selalu diungkit-ungkit. Wong dia loh tidak minta dilahirkan dari kita orang tuanya itu. Kalau bisa itu dia request sama Allah, minta aja ganti orang tua. Enggak, dia gak pernah minta, kita yang meminta sama Allah itu. Maka luruskan niat menyekolahkan anak ke sini itu karena apa?
anak disekolahkan di sini, itu dia tahu kenapa. Ayo duduk bicarakan, luruskan niat. Kalau saya dengan anak saya bilang, Abi tidak pernah memaksamu untuk sekolah dan tidak pernah memaksamu untuk belajar. Maka ketika kau berangkat ke sekolah, kau tahu kenapa kau harus berangkat. Kalau kamu tidak butuh sekolah, rumah kita siap untuk kau huni 24 jam. Kau boleh di rumah. Anak saya yang besar, saya punya 2 anak. Anak saya yang pertama perempuan, sekarang kuliah di ITS. Yang kedua laki-laki. Anak saya yang kedua kelas 3 SD itu dia bilang, aku nggak mau sekolah. Loh kenapa? Bosen aku di sekolah itu. Lah terus, aku di rumah saja. Oke. Pikirkan baik-baik ya, 3 hari kita suruh dia mikir. Ya aku nggak mau sekolah, di rumah aja. Oke. Kelas 3 SD dia berhenti. Homeschooling dia. Saya bilang, duduk dulu, Abi mau bicara. Gak sekolah, it's okay. No problem. Tidak sekolah itu bukan musibah. Tapi kamu harus tahu. Yang menyebabkan musibah itu adalah ketika kau berhenti belajar. Abi punya prinsip kita bisa belajar di mana dan kapan saja. Kita bisa gunakan semua tempat yang kita datangi itu sebagai kelas ruang kita belajar. Oke? Jadi mulai sekarang kalau memang tidak mau sekolah, maka dimanapun kita berada, itu adalah ruang belajar kita. Sepakat? Sepakat. Sekarang kamu mau belajarnya kayak apa? Jadi saya 3 tahun itu akhirnya harus berhenti mengajar di Malaysia, di Singapura untuk menemani anak saya. Saya bilang anak saya jauh lebih penting. Saya lebih baik menjadi guru untuk anak saya. 3 tahun. Saya mengorbankan pekerjaan saya dan saya menikmati. Ya sempat mengalami post-power syndrome kan. Dari punya status jeglek-jeblek harus jadi bapak rumah tangga mau pengen anak, walaupun tetap masih ada kerjaan. Tapi itu rasanya istri saya sampai khawatir, ya opo iki bi, gak apa-apa saya bilang, lebih baik saya kena post-power syndrome di usia muda daripada saya di usia tua. Karena kalau saya sudah tua, usia pensiun terus kemudian kena post-power syndrome, setahun berikutnya saya stroke. Tapi kalau sekarang enggak, insya Allah saya kuat. Nah, berbicara dengan anak terkait membangun, ayo ketika di rumah, ketika di sekolah, luruskan ya. Dan saya tidak pernah ikut campur urusan anak saya sekolah. Sekarang yang laki-laki kelas 3 nih, ntar lagi lulus tahun depan. Saya bilang ke dia, Mas, mbakmu dulu SMP kelas 2 itu sudah bingung nyari sekolah. Mulai informasi pendaftaran, apa syaratnya, termasuk kapan dia ke sekolah. Kamu pun begitu. Abi tidak akan mau tahu kamu sekolah di mana, kau cari sendiri mulai sekarang. Loh kenapa Bi? Ya karena yang sekolah itu kamu, bukan saya. Tapi kamu nggak butuh sekolah SMA, aku di rumah kerja, nggak popo. Tenang, tak dukung semua. Jadi mereka yang berusaha, mereka yang berpikir. Anak saya yang perempuan begitu, sampai nangis ke uminya, aku ini nggak kayak anak teman-teman yang lain, anak teman-teman yang Umi tahu, teman-temanku itu loh, daftar sekolah itu orang tuanya mencari, terus orang tuanya itu menyiapkan berkas, nggak kayak aku dewe-dewe mikir. Bariku mae laporan bengi-bengi, iku lho mbak nangis, saaken Bi, ya opo Bi, ayo wis kita ini no, tidak. Saya tidak mau bahas sekarang, biarkan dia melewati semua itu. Jadi masuk ke SMA, dia daftar, awalnya itu daftar Keman 1. Bi, aku besok ngantar berkas. Bisa ngantar? Oke, tak antar. Tak antar, saya turun di parkiran. Dia turun dari motor, berdiri dia. Saya tanya, kamu ngapain berdiri di sini? Nunggu Abi. Loh, kenapa? Kan kantor panitia di sana. Saya bukan panitia di sini, Nak. Iya, tapi kan sama Abi. Oh no, cari sendiri. Nanti kau yang akan sekolah di sini, masa nyari pintu kelas saya? No, berangkat. Saya ngikut di belakangmu. Iku ambek meripik-meripik terus bingung. Dia bingung berdiri di halaman, aku ya berdiri di belakangnya dia. Kamu berdiri sampai kapan? Kan nggak tahu. Iya, saya juga nggak tahu. Saya bukan kepala sekolah di sini, Nak. Lah terus, kira-kira apa yang harus kau lakukan biar kau tahu? Tak gitu kan?
Misalnya tanya, ya Bi, monggo. Abi ajak no. Jadi dia yang akhirnya sampai masuk ke ruangan itu, semua yang ada di ruangan itu adalah orang tua, bapak dan ibu. Saya tok sama anak saya. Anak saya itu anak-anak yang mau daftar. Panitianya bilang, monggo bapak mau daftar, ini antriannya. Ya, bukan saya Bu yang daftar, anak saya. Ambil. Begitu giliran, monggo bapak silakan masuk. Silakan duduk di sini, bukan saya, anak saya. Gak apa-apa Pak, enggak, anak saya yang mau sekolah di sini, bukan saya sudah lulus. Jadi saya berdiri di sebelah anak saya. Ini berkasnya ini Pak. Bu, saya kasih tahu lagi, bukan saya yang mau sekolah, ini anak saya. Ya, jadi Bu jangan tanya saya, tanya anak saya. Bingung itu panitia, jarang. Tapi begitu dia merasakan gagal, dia merasakan berhasil, dia baru tumbuh kesadaran itu. Baru dia bisa menceritakan, baru dia bisa testimoni. Kenapa? Karena ternyata dia bilang, aku kalau nggak digitukan dulu sama Abi, aku nggak akan tahu apa-apa tentang proses. Ya, dan bisa jadi aku nggak akan pernah merasakan. Ternyata cari sekolah itu sulit ya, walaupun ada serunya juga. Wes cerita no, nih koncomu, ojo cerita nang aku. Jadi semua proses, kenapa? Karena kita membangun keteladanan dengan membantu dia di satu sisi untuk dia akan bisa survive. Ya, tunjukkan. Makanya saya bilang, nak, ayo luruskan niat. Dan setiap murid saya di sekolah itu saya selalu bilang, teman-teman setiap pagi kita mulai hari ini dengan ingat pesan Pak Ifir, jaga lisan, jaga mata, jaga telinga, jaga hati, jaga pikiran ya. Murid saya tanya, kenapa kita harus jaga pikiran Pak Ifir? Karena pikiran itu punya kekuatan yang luar biasa. Kalau kau berpikir buruk, maka akan terjadi keburukan itu. Tapi kau berpikir baik, maka akan terjadi kebaikan itu. Itu selalu saya ulang-ulang, mulai datang mau pulang. Kenapa? Karena itu penting. Jaga hati gimana Pak Ifir? Luruskan niat. Luruskan niatmu. Oke? Gantungkan semuanya kepada Allah. Jangan kepada siapapun. Nih, kita mulai dari situ tuh dengan keteladanan. Kasih sayang, ya. Berikan cinta. Kasih sayang ini Pak, Bu, pelukan, ciuman, sentuhan, belayan, kata-kata yang baik. Maka anak itu akan memulai mengenal kita itu dari bagaimana kita memberikan kasih sayang dan bagaimana dia bisa merasakan kasih sayang orang tua. Doa yang tulus. Ini luar biasa, ini orang tua semua selalu punya ini, ya, punya doa untuk anaknya kapanpun. Jadi nggak perlu saya jelas. Menjadi pendengar yang baik, nah ini PR. Dari sekian ini, berapa banyak anak yang mau cerita dengan panjenengan kalau dia punya sesuatu? Siapa yang anaknya cerita? Ibu anaknya mau cerita? Bapak? Ibu biasanya, maaf ibu yang pegang tas. Ibu, anak biasanya kalau cerita, permisi Ustazah, biasanya cerita masalah apa Bu? Apapun. Apakah dia cerita hanya sama ibu atau juga sama ayah? Nah, oke. Tapi sudah keren Bu. Anak sekarang itu kalau ditanya orang tuanya, apalagi dia sudah fasenya itu adalah fase private ya. Jadi usia mulai 12, 13, 14, 15, 16, 17 tahun itu berada pada fase perkembangan privacy. Anak kalau sudah di usia ini, kalau ditanya orang tuanya dia akan jawab ya, sudah, tidak, nggak tahu, terserah. Itu jawaban. Dia akan lebih suka masuk di rumah, berkurung diri di kamar, pegang gadget, atau dia beraktivitas dengan semua perangkat, laptop nyala, HP, buku, radio, disibuk dengan dirinya itu. Ya. Nah, rata-rata anak-anak tidak banyak cerita dengan orang tuanya, tapi ketika di luar dia akan banyak bicara. Kalau ada anak yang masih suka bicara, alhamdulillah bersyukur itu. Kenapa? Karena anak-anak ketika mereka bisa menceritakan segala sesuatu yang dia rasakan, maka sampah dalam dirinya itu akan keluar dengan sendirinya. Di satu sisi dia akan membangun kesadaran, itu
Untungnya kalau anak itu mau bercerita. Nah, ketika anak bercerita, jadilah pendengar yang baik. Jangan menambahi, jangan mengomentari, jangan mencela. Dan jangan menyela. Mama, aku kemarin tuh ya ma, temanku itu mah begini. Aduh, temanmu itu mesti sing itu tuh, sing mamanya ini tuh, mama kenal itu, wis ta. Gak usah. Ya. Jadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu cukup dengan senyuman, ekspresi, anggukan, atau sesekali bilang, oh ya, terus kak, seru nih. Udah gitu aja. Setelah dia selesai bercerita, jangan kau simpulkan. Oh jadi kak, kakak tahu kan. Jadi kak, kalau kamu temu teman kayak begitu, jangan sesekali kau dekati. Anak begitu tuh gak baik, gak perlu. Dia sudah tahu menyimpulkan dirinya sendiri itu. Nah, kalaupun ingin membantu, tawarkan. Kalau saya bilang begini, kira-kira dari cerita ini kamu butuh komen saya atau tidak? Dia bilang, oke, saya tidak komen. Saya bilang begitu. Kenapa? Dia akan belajar dari storytelling yang dia sampaikan. Dia akan membangun kesadaran, dia akan membangun kekuatannya sendiri. Dan anak-anak kita sudah mampu untuk memilah mana baik dan buruk. Yang bahaya itu kalau dia nggak mau cerita, dipendem semua. Ini yang mengkhawatirkan. Makanya Bapak Ibu kalau sudah punya anak usia-usia itu, ya, usia antara 12 sampai 17 tahun, sering-sering ngajak keluar. Makan bareng. Berdua aja. Berdua. Dia kan fasenya nggak mau cerita tuh. Distimulasi aja, dipantik. Gimana mas? Hari ini aman di sekolah? Perasaan sudah mulai suka sama cewek? Nah, dia kan langsung, kok biasa aja. Oke. Nggak mau cerita tak? Apa ya Bi? Bingung nggak mau cerita? Berarti aku sing cerita. Jadi saya yang bercerita. Akhirnya dia tertarik. Oh ya, terus Bi. Oh kayak bapak temanku itu begitu Bi. Dia begini. Itulah caranya saya. Tapi itu di luar. Kalau di rumah itu, kalau saya ngomong sama anak, emaknya itu ngoping. Dan dia mesti mulai Umi. Dan Uminya jauh lebih kepo daripada bapak itu. Kalau mendengar itu perlunya dan gak banyak cerita, selesai. Kadang anak cerita bapak HP-an gitu. Ini kita harus bangun ya. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada anak kita di luar. Maka pantik dia untuk bercerita. Atau kalau pas dia nggak mau cerita, minimal datang ke kamarnya, ketuk. Kak, Mas, Mbak, ya Bi, lagi ngapain? Jangan ngapain, HP-an. Oh, gimana semua aman? Iya, perasaan aman. Gak ada yang mau diceritakan? Enggak. Tapi semua baik-baik kan? Iya, oke. Nanti kalau butuh cerita, Abi ada di dalam ya. Oke. Tapi aku nggak butuh cerita. Siap, keluar. Minimal itu ada aktivitas itu. Kenapa? Kita menunjukkan bahwa kita itu ayah, kita itu ibu yang perhatian. Kamu nggak cerita ke saya nggak apa-apa nak. Tapi saya menunjukkan kalau saya itu selalu ada untukmu. Itu yang kita lakukan. Jangan kakean ngoceh. Dia paling nggak suka. Anak-anak zaman sekarang itu anak-anak yang paling tidak suka dia mendengar suara-suara berisik dengan banyak teori dan nasihat. Itu cara. Ya, jadi pendengar yang baik. Sampai usia berapa? Sampai anak kita nanti dia berumah tangga.